Ada sebuah bangunan di kota Cordoba yang bernama Masjid Katedral Cordoba, yang dahulu digunakan sebagai masjid dan sekarang digunakan sebagai katedral. Lalu, bagaimana masjid tersebut bisa menjadi katedral? Simak video selengkapnya dalam Sejarah Peradaban Islam Masjid Katedral Cordoba. Masjid Cordoba awalnya merupakan gereja Visigot sebelum Islam menguasai Spanyol. Dan ketika Islam mulai menguasai kota Cordoba, umat Muslim membeli sebagian tanah gereja tersebut untuk dibangun masjid. Selama beberapa tahun, umat Muslim dan Kristiani menjalani hidup dan ibadahnya berdampingan. Hingga pada tahun 784 Masehi, ketika Abdurrahman pertama atau Abdurrahman Ad-Dakhil membeli bangunan gereja dan meruntuhkannya. Selanjutnya, dia membangun masjid yang lebih luas pada tahun 785 yang kita kenal dengan nama Masjid Cordoba, atau orang Spanyol menyebutnya La Mezquita de Cordoba. Arsitektur Masjid Cordoba dihiasi ornamen dan seni dari pendahulunya, yaitu Romawi dan Visigot, yang bercampur dengan arsitektur Islam. Salah satunya adalah lengkungan tapal kuda bertingkat. Lengkungan tapal kuda merupakan seni Visigot, sedangkan lengkungan busur bertingkat merupakan seni Romawi. Hisham ke-1 merupakan anak dan penerus Abdurrahman pertama. Selama dia berkuasa, dia membangun Al-Minar atau menara tinggi di bagian barat laut masjid untuk mengumandangkan azan. Dia juga membangun bangunan khusus wanita untuk sholat dan membangun tempat wudhu. Bangunan masjid dibagi menjadi dua, yaitu halaman dan ruang sholat itu sendiri. Halaman masjid difungsikan sebagai tempat bersantai dan pusat kegiatan umat muslim pada saat itu. Masjid Cordoba telah mengalami 3 kali perluasan. Perluasan pertama pada tahun 821 hingga 852. Abdurrahman kedua sekitar tahun 822 memperluas ruangan tengah masjid untuk sholat dan menambahkan 8 lorong ke selatan. Lalu Muhammad pertama, anak dari Abdurrahman kedua, membangun gerbang yang sekarang dikenal Saint Esteban Gate atau Gerbang Suci Esteban. Setelah Muhammad pertama wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh Al-Mundir yang membangun ruang perbendaharaan atau bisa disebut ruang harta. Meski hingga saat ini ruang tersebut belum diketahui lokasinya pada saat dahulu kala. Setelah Al-Mundir wafat, dilanjutkan oleh saudaranya Abdullah dengan membangun jalan rahasia yang menghubungkan istana dengan mihrab. Perluasan kedua pada abad ke-10. Abdurrahman ketiga berkuasa pada tahun 929. Setelah beberapa tahun, halaman masjid mengalami perubahan. Perubahan yang paling besar adalah ketika Abdurrahman ketiga memperluas halaman dan menghancurkan menara masjid, lalu membangunnya kembali pada tahun 952. Abdurrahman ketiga juga merenovasi tiang lengkung masjid menjadi tiang lengkung tapal kuda dan membuat lengkung masjid menjadi bertingkat. Bentuk ini bukan hanya sekedar desain, namun memiliki fungsi untuk membantu menahan beban dari atap masjid. Khalifah selanjutnya diteruskan oleh anaknya, yaitu Al-Hakam kedua, dengan memperluas bangunan sebanyak 12 lorong yang semakin mendekati sungai Guadalquivir. Pada abad ke-13, pohon palem mulai ditanam. Selanjutnya pada abad ke-15, pohon jeruk yang ditanam. Hingga pada abad ke-18, pohon zaitun dan cemara mulai ditanam. Perluasan besar terakhir dilakukan oleh Wazir Al-Manzor pada akhir abad ke-10. Jatuhnya kekhalifahan segera terlihat dalam kemiskinan bahan yang digunakan di daerah ini, dan tidak mungkin juga melakukan peningkatan ke selatan karena dekat dari sungai Guadalquivir. Lalu Al-Manzor memilih untuk menambah 8 lorong lagi yang menuju ke timur,
Setelah kota Cordoba direbut oleh Raja Ferdinandus ketiga dari Castilla pada tahun 1236, bagian tengah Masjid Cordoba selanjutnya dialihfungsikan menjadi gereja katedral. Perubahan yang dilakukan adalah pembangunan kapel di sekitar bangunan dan alihfungsi menara menjadi menara lonceng. Perubahan signifikan dalam masa Renaissance adalah bagian gereja katedral. Namun Charles kelima yang berkuasa pada saat itu kecewa terhadap perubahan yang dilakukan. Dan dia berkata, "You have destroyed something unique to build something commonplace." Atau kamu telah merusak sesuatu yang unik untuk membangun sesuatu yang biasa. Sekian video kali ini. Terima kasih.